Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 611 sampai 615. Oh Yesusku, aku minta dengan sangat demi kebaikan hatimu yang amat manis, biarlah murkamu mereda dan tunjukkanlah kerahimanmu kepada kami. Semoga luka-lukamu menjadi perisai yang melindungi kami terhadap keadilan Bapamu. Aku sudah mengenal Engkau, ya Allah, sebagai sumber kerahiman, yang memberikan kehidupan dan makanan kepada setiap jiwa. Oh, betapa besarnya kerahiman Tuhan! Ia melebihi semua sifatnya yang lain. Kerahiman adalah sifat Allah yang paling besar. Segala sesuatu yang ada di sekelilingku berbicara mengenai hal ini kepadaku. Kerahiman adalah sumber hidup jiwa-jiwa, dan belas kasihannya tidak terbatas. Oh Tuhan, pandanglah kami dan perlakukanlah kami menurut belas kasih-Mu yang tak terbilang, menurut kerahiman-Mu yang besar. Sekali waktu, aku ragu-ragu apakah yang telah terjadi padaku sungguh-sungguh melukai hati Tuhan Yesus atau tidak. Karena tidak dapat memecahkan keraguan-raguan ini, aku memutuskan untuk tidak menyambut komuni sebelum pergi kepada pengakuan dosa, walaupun aku langsung menyesalinya, sebab sudah menjadi kebiasaanku untuk minta ampun sesudah melakukan pelanggaran yang paling ringan sekalipun. Selama hari-hari itu, ketika aku tidak menerima komuni kudus, aku tidak merasakan kehadiran Allah. Ini mengakibatkan rasa sakit yang tak terperikan dalam diriku. Tetapi aku menanggungnya sebagai hukuman untuk dosaku. Tetapi pada saat pengakuan dosa, aku dipersalahkan karena tidak pergi menyambut komuni kudus. Sebab apa yang terjadi padaku bukanlah suatu halangan untuk menyambut komuni kudus. Sesudah pengakuan dosa, aku menyambut komuni kudus, dan tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa karena tidak menyatukan diri denganku dalam komuni kudus, engkau telah menyebabkan aku berduka, dan duka citaku karena hal ini lebih besar daripada duka citaku karena pelanggaranmu yang kecil itu." Pada suatu hari, aku melihat suatu kapel kecil, dan di dalamnya 6 suster sedang menyambut komuni kudus dari Bapa pengakuan kami, yang mengenakan superpli dan stola. Di kapel itu tidak ada hiasan dan tidak ada bangku tempat berlutut. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus sebagaimana ia tampak dalam gambar kerahiman ilahi itu. Yesus berjalan pergi, dan aku memanggilnya. Bagaimana engkau dapat melewati aku
dan tidak mengatakan suatu pun kepadaku, Tuhan. Tanpa Engkau, aku tidak akan berbuat suatu pun. Engkau harus tinggal bersamaku dan memberkati aku, dan juga kongregasi ini, serta tanah airku. Yesus membuat tanda salib dan berkata, "Jangan takut akan suatu pun. Aku senantiasa menyertai engkau." Pada 2 hari terakhir menjelang masa Prapaskah, kami menyelenggarakan suatu adorasi penyilihan bersama anak-anak asrama. Dalam kedua ibadat itu, aku melihat Tuhan Yesus seperti ketika Ia baru saja didera. Jiwaku merasakan sakit yang amat nyeri. Rasanya aku mengalami semua siksaan Yesus itu dalam tubuh dan jiwaku sendiri. 1 Maret 1936. Hari ini, dalam misa kudus, aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan yang aneh untuk mulai mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Aku memiliki suatu pemahaman yang sedemikian jelas mengenai hal-hal yang telah diminta Tuhan dariku, sehingga kalau aku berkata bahwa aku tidak memahami apa yang diminta Allah dariku, aku tentu berbohong. Sebab Tuhan membuat aku mengetahui kehendak-Nya dengan sedemikian jelas dan gamblang, sehingga aku tidak mempunyai bayangan keraguan sedikit pun mengenai semua itu. Aku sungguh menyadari bahwa aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan demi kemuliaan-Nya dan demi manfaat bagi sejumlah besar jiwa-jiwa. Penundaannya akan merupakan sikap tak tahu terima kasih yang paling berat. Karena Tuhan sedang menggunakan aku, alat yang papa ini, untuk mewujudkan rencana-rencana kerahimannya yang kekal. Sungguh, betapa tidak tahu terima kasih kalau jiwaku menangguhkan pemenuhan kehendak Allah lebih lama lagi. Tidak ada suatu pun yang akan menahan aku lebih lama lagi. Entah itu penganiayaan, penderitaan, cemooh, ancaman, permohonan, kelaparan, kedinginan, bujuk rayu, persahabatan, penderitaan, sahabat atau musuh. Entah itu hal-hal yang sekarang aku alami, atau hal-hal yang akan datang di masa depan, bahkan kebencian neraka. Tidak ada suatu pun yang akan menghalangi aku melaksanakan kehendak Allah. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi kemahakuasaan Allah. Sebab, sebagaimana Ia memberi aku rahmat untuk mengenal kehendak-Nya yang kudus, demikian juga Ia akan memberi aku rahmat untuk memenuhinya. Aku sungguh harus mengakui bahwa seringkali kodratku yang rendah menolak hal ini, sambil menyatakan keinginan-keinginan pribadiku. Dan hal itu mengakibatkan suatu pergulatan yang sengit dalam jiwaku, seperti pergulatan yang dialami Yesus di Taman Zaitun. Oleh karena itu, aku pun berseru kepada Allah, Bapa yang kekal, kalau mungkin, ambillah piala ini dariku. Tetapi,
bagaimanapun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Oh Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Apa yang segera akan menimpaku bukanlah suatu rahasia bagiku, tetapi dengan kesadaran penuh, aku menerima apapun yang Engkau sampaikan kepadaku, oh Tuhan. Aku mengandalkan Engkau, ya Allah yang Maha Rahim, dan aku ingin menjadi orang pertama yang menyatakan kepadamu kepercayaan yang Engkau tuntut dari jiwa-jiwa. Oh kebenaran kekal, bantulah aku dan terangilah aku di sepanjang jalan hidupku, dan buatlah kehendak-Mu digenapi dalam diriku. Allahku, aku tidak menginginkan suatu pun kecuali memenuhi kehendak-Mu. Aku tidak peduli apakah itu akan mudah atau sulit. Aku merasakan desakan yang luar biasa yang mendorong aku untuk bertindak. Hanya satu hal yang dapat menahan aku, yakni ketaatan suci. Oh Yesusku, di satu pihak Engkau mendesak aku, dan di lain pihak Engkau menopang aku dan menghambat aku. Dalam hal ini pun, oh Yesusku, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Selama berhari-hari, tanpa terputus, aku terus berada dalam situasi ini. Kekuatan fisikku menurun, dan meskipun aku tidak berbicara kepada seorang pun mengenai hal ini, Muder superior memperhatikan kepedihanku dan mengatakan bahwa penampilanku tidak seperti biasanya dan sangat pucat. Ia menyuruh aku pergi tidur lebih awal dan tidur lebih lama. Dan pada petang hari, ia menyuruh membawa semangkuk susu hangat kepadaku. Ia memiliki hati seorang bunda, penuh perhatian, dan selalu berusaha menolongku. Tetapi dalam kaitan dengan penderitaan batin, hal-hal lahiriah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, dan semua itu tidak membawa banyak kelegaan. Dari kamar pengakuanlah aku menimba kekuatan dan mendapat penghiburan, karena aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan dapat bertindak. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.